Assalamualaikum wahai calon penghuni surga. Salah satu musibah di akhir zaman, yaitu adalah kemunculannya Dajjal yang akan membuat kesengsaraan bagi orang-orang iman. Dengan segala kesaktian dan tipu dayanya, Dajjal akan membuat kerusakan dan keonaran di muka bumi ini. Bahkan, dia tega membunuh siapapun yang tidak mau jadi pengikutnya dan tidak mau mengakui dia sebagai Tuhan. Dajjal akan mengunjungi desa-desa terpencil di seluruh negeri. Fitnah Dajjal muncul di mana-mana, sehingga banyak orang kafir dan bodoh berbondong-bondong menjadi pengikut Dajjal, berharap mendapat berbagai kenikmatan dari surga Dajjal seperti makanan, harta, dan lain-lain. Banyak fitnah Dajjal yang akan muncul, di mana semua ini adalah tanda bahwa hari penghakiman sudah dekat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa beliau adalah pelindung setiap muslim ketika Dajjal muncul di masanya. Namun, ketika Dajjal datang setelah wafatnya Nabi, maka setiap orang menjadi pelindung bagi dirinya sendiri dan Allah menggantikan Nabi untuk melindungi umatnya. Lalu seperti apa kisah lengkapnya? Simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut, jika kalian suka dengan konten-konten kami, mari dukung channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar channel ini semakin semangat memberikan kisah-kisah yang bisa meningkatkan iman kita. Kemunculan Dajjal merupakan tanda bahwa kiamat besar akan segera dimulai, yang akan dimulai ketika umat Islam memiliki kekuatan besar, dan pembebasannya harus mengalahkan kekuatan itu. Sebelum Dajjal keluar, manusia terlebih dahulu akan diuji dengan kekeringan dan kelaparan, serta tidak ada hujan, dan kehancuran yang besar selama 3 tahun berturut-turut, yang menyebabkan kematian pada ternak. Menurut penjelasan beberapa riwayat hadis, bahwa Dajjal muncul dari arah timur negara Iran yang disebut Khorassan. Ibnu Katsir mengatakan bahwa kemunculan Dajjal berasal dari daerah yang disebut Yahudi Asbah Isfahan. Kemunculan Dajjal akan terlihat jelas ketika dia tiba di suatu tempat antara Syam dan Irak. Dalam hadits disebutkan bahwa Dajjal akan datang dan membawa kehancuran ke seluruh negeri, kecuali Mekah dan Madinah. Dajjal juga tidak akan bisa memasuki 4 tempat, yaitu Masjidil Haram, Masjid Aqsa, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqtur. Kemudian Dajjal nanti akan mencapai dataran garam yang disebut Marikonan. Saat fitnah Dajjal mulai bermunculan, di awal kedatangan Dajjal, dia akan memerintahkan umat Islam dengan mengakui dirinya sebagai umat Islam, kemudian mengaku sebagai Nabi, dan akhirnya mengaku sebagai Tuhan. Dari sini akan banyak orang yang berbondong-bondong ingin menjadi pengikut Dajjal yang mayoritas dari kalangan umat Yahudi, para wanita, orang Arab, rakyat jelata, orang fasik kafir dan munafik, berbagai suku bangsa, dan banyak lagi. Dajjal digambarkan dalam hadits memiliki kelebihan seperti mukjizat para nabi. Kelebihan itu disebut istidraj yang merupakan kapasitas yang diberikan Tuhan untuk kesenangan yang digunakan untuk kemaksiatan. Dajjal mampu membangkitkan orang mati yang dia bunuh, menyembuhkan orang buta dan penderita kusta. Dajjal juga mampu menghasilkan kesuburan dan mendatangkan surga dan neraka. Ketika dia memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, maka turunlah hujan. Ketika dia memerintahkan bumi untuk tumbuh, maka tumbuhan pun tumbuh. Dia melihat dan mendengar di banyak tempat sekaligus dan memiliki bakat untuk menipu orang. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Dajjal dikatakan memiliki seekor keledai yang bisa terbang. Satu langkah keledai itu setara dengan jarak 1 mil. Keledai itu pun bisa menghembuskan asap dan mengeluarkan api. Keledai itu juga bisa terbang dengan cepat menyeberangi lautan, seakan-akan bumi berputar dengan cepat. Dengan ditemani para setan dari golongan jin Korin, yang memiliki wajah yang sama dengan orang-orang yang telah meninggal. Dajjal memerintahkan para jin untuk menampakkan diri kepada manusia yang masih hidup. Kemudian para jin tersebut akan mengatakan bahwa Dajjal adalah Tuhan. Dengan begitu Dajjal mampu untuk menipu manusia dengan menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan.
Dia mengatakan dia bangkit dari kematian, salah satu dari orang penting akan Dajjal bunuh dan setelah itu akan Dajjal bangkitkan kembali, kemudian Allah akan menghidupkan kembali orang yang telah Dajjal bunuh tersebut. Tetapi setelah itu Dajjal tidak akan bisa melakukannya lagi tanpa izin Allah, nanti akan datang seseorang yang beriman dari Madinah yang akan bertemu dengan Dajjal. Lalu orang itu akan berdiri di Gunung Uhud dan dengan lantang mengatakan bahwa Dajjal adalah Dajjal. Dan kemudian Dajjal berkata, "Jika aku bisa membangkitkanmu setelah aku bunuh, apakah kau akan percaya kalau aku adalah Tuhan?" Lalu Dajjal membunuh lelaki beriman tersebut, setelah itu menghidupkannya kembali. Namun lelaki itu akan berkata bahwa dia semakin tidak percaya bahwa Dajjal adalah Tuhan. Nabi Muhammad menggambarkan Dajjal sebagai orang yang sakti, dia akan memerintah umat manusia, dan bisa membangkitkan orang yang telah ia bunuh. Tetapi Nabi menegaskan bahwa Dajjal tidak bisa terus melakukan itu. Salah satu cobaan yang akan dibawa Dajjal yaitu, dia akan membawa surga dan neraka. Nerakanya Dajjal adalah surganya Allah, dan surganya Dajjal adalah nerakanya Allah. Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa barang siapa yang diuji dengan nerakanya Dajjal, maka hendaklah dia memalingkan mata dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka neraka itu akan menjadi dingin seperti api yang menyelamatkan pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kemudian nanti Dajjal melewati sebuah desa di mana orang-orang percaya dan mempercayainya. Kemudian Dajjal berdoa untuk kesejahteraan mereka, sehingga hujan pun turun, bumi menjadi subur, ternak mereka pun menjadi sangat gemuk, dan susunya pun berlimpah." Warga desa yang mengingkari dan tidak percaya Dajjal mengalami kondisi yang berbeda. Dajjal mengutuknya sampai tidak ada hewan mereka yang hidup. Hari Dajjal itu selama 40 hari. Satu hari itu seperti setahun. Satu hari berikutnya seperti 1 bulan. Satu hari lagi seperti seminggu. Sedangkan hari-hari berikutnya seperti hari pada normalnya. Tetapi hari terakhir adalah hari seperti hari Fata Morgana. Begitulah Dajjal yang sangat mengerikan sehingga membuat orang-orang beriman sengsara. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Isa alaihissalam akan membunuh Dajjal di kota Luz di pintu gerbang kota Palestina. Luz adalah kota dekat Baitul Maqdis atau Ili di Palestina dekat Ramallah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan umat Islam untuk selalu berpegang teguh pada iman dan keislaman, dan tidak mengikuti atau bahkan mempercayai apa yang diberitakan Dajjal. Karena memang surganya Dajjal itu adalah nerakanya Allah, dan nerakanya Dajjal adalah surganya Allah. Nah, dari kisah ini semoga kita semua dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dahsyatnya fitnah Dajjal pada zaman akhir ini. Amin. Jika ada kata-kata atau penulisan pada video kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta nyalakan loncengnya agar kami bisa terus semangat untuk memberikan kisah-kisah yang dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.